Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat ya. Untuk hari ini kita sudah masuk tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua. Pada pembelajaran pertama nanti, anak-anak akan mempelajari muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Nah, untuk muatan pelajaran IPA yaitu tentang energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, adapun sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Jadi, yang dapat menghasilkan energi itu dinamakan sumber energi. Panas merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan oleh panas disebut energi panas. Nah, anak-anak tentunya tahu ya, sumber energi terbesar bagi bumi itu apa? Ya, yaitu matahari. Jadi, matahari itu merupakan sumber energi panas dan energi cahaya terbesar di bumi. Matahari merupakan benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Coba bayangkan apabila tidak ada matahari, bagaimana keadaan kita? Bumi pasti akan gelap gulita dan tidak mungkin ada kehidupan. Nah, anak bisa lihat di sini matahari ya. Kita bisa melihat itu karena adanya cahaya seperti itu. Nah, matahari memiliki banyak manfaat sebagai sumber energi. Salah satunya itu ketika anak-anak mengeringkan pakaian. Nah, mungkin anak-anak ataupun orang tuamu menjemur pakaian yang awalnya basah menjadi kering itu karena bantuan panas matahari. Jadi, manfaat matahari itu sebagai sumber energi banyak. Untuk yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, disesuaikan dengan kebutuhan makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, mungkin anak ketika main di daerah pantai itu para nelayan biasanya entah itu mengeringkan ikan, mengeringkan garam, atau membuat garam. Nah, itu menggunakan panas matahari. Jadi, panas matahari itu dapat mengeringkan bahan makanan. Selain itu, ketika di rumah menjemur pakaian, itu dapat mengeringkan pakaian. Nah, selain itu, cahaya matahari juga dapat menerangi permukaan bumi. Kemudian dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi, matahari itu merupakan sumber utama untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Cahaya matahari dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan berklorofil. Berklorofil di sini memiliki zat hijau daun ya untuk melangsungkan fotosintesis. Selain itu, cahaya matahari juga dapat membantu kita meningkatkan kesehatan.
Nah, untuk kesehatan sendiri, cahaya matahari berperan besar dalam produksi vitamin D di dalam tubuh manusia. Jadi ketika mungkin eh, pada pagi hari itu kita biasanya berjemur lah sekitar 10 menit seperti saat ini ya, ketika ada virus corona ini, eh, himbauan atau edaran dari beberapa eh, rumah sakit atau dari pemerintah sendiri itu kan meminta untuk sebenarnya berjemur. Jadi karena pancaran sinar ultraviolet dengan kadar yang cukup biasanya dapat atau faktor utama dalam memproduksi vitamin D seperti itu. Nah, selain itu, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Karena energi matahari itu dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu terkait menemukan gagasan pokok dengan gagasan pendukung dari teks visual. Apa yaitu teks visual? Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya menggunakan media yang dapat dilihat, baik itu melalui indera penglihatan, misalnya gambar. Nah, untuk mencarinya, anak-anak harus mengamati gambar tersebut secara seksama. Catatlah terkait topik apa yang diangkat dari gambar tersebut, kemudian apa yang diceritakan pada gambar tersebut, dan peristiwa apa yang mendukungnya. Seperti itu. Nah, anak-anak sudah mempelajari terkait gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan utama atau gagasan pokok itu dapat kalian temukan dalam kalimat utama. Nah, anak-anak tentu masih ingat ya, gagasan utama itu berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3 ya. Ada gagasan utama yang terletak pada awal paragraf yang disebut dengan deduktif. Kemudian ada gagasan utama yang terletak pada akhir paragraf disebut induktif. Dan gagasan utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf disebut campuran atau deduktif induktif. Nah, cara menemukan gagasan pokok yang pertama, bacalah dengan cermat. Jadi, anak-anak diminta membaca kalimat demi kalimat di dalam paragraf pada teks tersebut dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas atau dibicarakan dalam teks tersebut. Setelah membaca teks tersebut secara keseluruhan, maka anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang sedang dibahas pada teks tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebutlah yang menjadi gagasan utamanya. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utamanya. Jadi cara yang kedua adalah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf di dalam teks. Seperti yang telah kita ketahui, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Adapun kalimat penjelas adalah kalimat khusus yang mendukung kalimat utama tersebut. Oleh karena itu, untuk menemukan kalimat utama adalah dengan melihat kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas pada paragraf di dalam teks tersebut. Nah, gagasan pendukung adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu beda ya. Kalau gagasan pokok itu inti apa yang dibicarakan, kalau gagasan pendukung itu menjelaskan tentang gagasan pokok itu. Jadi kalimat-kalimat penjelas seperti itu. Nah, jadi gagasan pendukung sendiri, kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf itu berisi penjelasan dari topik utama yang dibahas di paragraf tersebut. Biasanya terdiri dari uraian-uraian, kemudian contoh-contoh atau ilustrasi, dan kutipan-kutipan seperti itu. Nah,
kita dapat mengolah informasi yang kita peroleh tadi ke dalam bentuk peta pikiran. Jadi mengolah informasi itu mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Jadi Bu Nisa pernah sampaikan terkait peta pikiran, buatlah semenarik mungkin. Kemudian eh, apa yang ada pada peta pikiran itu mewakili apa yang ada pada bacaan seperti itu. Salah satu mengolah informasi itu dengan membuat peta pikiran. Jadi biasanya peta pikiran itu mempermudah kalian dalam mempelajari sesuatu seperti itu. Nah, contohnya di sini ada bacaan terkait minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas, harus digunakan secara hemat dan tepat. Nah, ini contoh-contoh dari eh, penggunaan minyak bumi. Jadi digunakan untuk solar, bensin, seperti minyak tanah. Nah, sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah tadi. Nah, sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Tentunya kalau aspal anak-anak tahu, plastik apalagi ya, karena kita sedikit-sedikit itu sudah menggunakan plastik. Nah, kita dapat membuat peta pikiran minyak bumi itu seperti ini. Ini sederhana ya, terkait peta pikirannya. Jadi minyak bumi itu asal minyak buminya, cara memperoleh minyak bumi, hasil olahan minyak bumi, kemudian hasil olahnya itu terdiri apa? Oh, ada bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Jadi ini contoh peta pikiran sederhana dari bacaan minyak bumi, terkait minyak bumi seperti itu. Nah, anak-anak bisa mengembangkannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah segala kekayaan yang tersedia di alam. Sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia sendiri, kita kaya ya akan sumber daya alam, sangat besar lah seperti itu. Nah, berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Nah, sumber daya alam ini tidak akan habis. Dalam artian tidak akan habis apabila atau jika dikelola dengan baik. Ya, meskipun jumlahnya banyak ya, kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui itu jumlahnya sangat banyak. Tetapi itu tadi ya, dia tidak akan habis apabila dalam pengelolaannya sangat baik. Oke. Nah, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada hewan, tumbuhan, cahaya matahari, air, dan angin, serta masih banyak lagi. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya dan dapat habis jika digunakan terus-menerus. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini jumlahnya terbatas. Untuk menghasilkannya kembali kita membutuhkan waktu berjuta-juta tahun lamanya. Jadi penggunaan sumber daya alam ini harus secara bijaksana seperti itu. Jadi jangan digunakan terus-menerus seperti itu. Nah, contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah bahan-bahan tambang. Ada batu bara, minyak bumi, gas bumi, serta logam, dan masih banyak lagi. Nah, bahan-bahan tambang itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena proses pengolahannya itu sangat lama, membutuhkan
membutuhkan waktu yang sangat lama dan berjuta-juta tahun lamanya. Begitu. Selain itu, sumber daya alam juga dibagi berdasarkan lingkungannya. Berdasarkan lingkungannya itu ada sumber daya laut. Sumber daya laut itu sumber daya alam yang terdapat di laut. Anak-anak tentunya tidak asing ya, ada rumput laut, ikan, kerang, mutiara, lah itu termasuk sumber daya laut. Selain sumber daya laut, ada sumber daya sungai. Sumber daya sungai ini sumber daya alam yang terdapat di sungai. Contohnya ada ikan tawar. Kemudian banyak ya di laut. Ikan tawar itu bermacam-macam seperti itu. Kemudian ada sumber daya hutan. Sumber daya hutan itu sumber daya alam yang terdapat di hutan. Di sini anak-anak bisa mengambil contoh misal kayu-kayu yang dihasilkan di hutan. Contohnya ada kayu jati, kemudian mahoni, banyak ya kalau di hutan itu. Kamu bisa ambil kayu-kayu atau jenis hewan atau tumbuhan juga boleh seperti itu. Nah, sumber daya pegunungan adalah sumber daya alam yang terdapat di pegunungan. Contohnya itu bahan tambang mineral, logam mulia itu ada di pegunungan. Nah, sumber daya alam mempunyai banyak manfaat, baik bagi kelangsungan hidup manusia maupun produksi. Nah, secara umum, sumber daya alam mempunyai nilai tinggi dan banyak manfaatnya. Apa sajakah manfaatnya? Nah, manfaat sumber daya alam yang pertama, bahan industri dan bahan pembantu industri. Banyak sumber daya alam yang membutuhkan olahan. Tentu saja agar dapat lebih bermanfaat. Contohnya susu. Susu hasil perahan peternakan sapi itu tentunya tidak langsung diminum kan? Nah, susu itu lebih bermanfaat jika sudah diolah di pabrik dan sudah dikemas dalam kotak atau kaleng. Nah, susu memang dapat diminum secara langsung, namun beberapa lama daya tahan susu segar pasti lebih tahan lama jika diolah dan dikemas. Kemudian sumber daya energi. Sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan sebagai energi, misalnya minyak bumi, gas alam, atau gas bumi seperti itu. Kemudian sumber daya pertanian. Sumber daya pertanian itu tanah, air lah. Kita tahu ya, pertanian termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jika kita manfaatkan dengan baik, maka sumber daya alam ini tidak akan habis. Jadi untuk pemakaian sumber daya alam pun harus dilakukan dengan bijaksana seperti itu. Selanjutnya sumber daya alam lingkungan. Sumber daya alam lingkungan ini dapat mendukung pariwisata, contohnya panorama pegunungan, suasana pantai dan laut, serta rindangnya pepohonan di hutan. Semua itu dapat menghasilkan objek wisata atau dapat dijadikan objek wisata. Nah, agar bermanfaat bagi kehidupan, sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu melalui beberapa tahapan agar bisa sampai ke tangan kita. Tahapan tersebut dimulai dari proses produksi, distribusi, kemudian konsumsi. Kemudian untuk pembelajaran yang kedua itu nanti akan ada SPDP dan PPKN. SPDP itu nanti anak-anak akan mempelajari tentang tinggi rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi, nada sedang, dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka atau notasi angka ya. Jadi
ada do re mi fa sol la si do, tentunya anak-anak hafal ya terkait itu. Nah, ini di sini ada tangga nada do re mi fa sol la si do. Nada tadi adalah bunyi yang beraturan. Semakin nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Sebentar, sebelum ke hak dan kewajiban. Nah, untuk notasi angka itu semakin ke kanan atau semakin ke atas itu nadanya semakin tinggi. Kalau anak-anak bisa amati di LKS halaman 9 itu ada penjelasan terkait urutan tinggi rendah nada. Jadi apabila notasi angka itu terdapat tanda titik di bawah, maka dia termasuk nada rendah. Tetapi jika notasi angka itu tidak ada tanda titik, maka dinyanyikan dengan nada sedang. Dan notasi angka yang terdapat tanda titik di atas, maka dinyanyikan dengan nada tinggi seperti itu. Nah, di sana juga dijelaskan terkait birama. Birama adalah salah satu unsur seni musik yang berupa ketukan atau ayunan berulang-ulang secara teratur dan dalam waktu yang sama. Nah, birama sendiri biasanya ditulis dalam bentuk pecahan ya. Anak-anak sudah mempelajari terkait pecahan. Jadi birama itu ada 2/4, kemudian ada 4/4 seperti itu. Nah, birama 2/4 itu artinya setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Satu ketukan bernilai 1/4. Nah, sedangkan birama 4/4 artinya setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Satu ketukan bernilai 1/4. Itu terkait birama. Nah, kemudian anak-anak akan mempelajari hak dan kewajiban di masyarakat. Tentunya anak-anak masih tahu ya apa itu hak dan apa itu kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Salah satunya dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air untuk berbagai keperluan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Berikut contoh-contoh dari hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang pertama, hak mendapatkan air bersih, mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Kemudian hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Itu tadi termasuk hak yang kita dapatkan dalam pemanfaatan air. Nah, untuk kewajibannya, jadi kewajiban itu tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Biasanya kewajiban dipenuhi sebelum seseorang mendapatkan haknya. Jadi anak-anak harus melakukan kewajiban dulu, baru nanti akan memperoleh hak. Contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air yaitu yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Jadi intinya jangan membuang air seperti itu. Kemudian menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Jangan dibiarkan keran itu tetap menyala padahal bak sudah penuh seperti itu. Tidak mencemari air dengan limbah. Nah, ini tadi merupakan salah satu atau merupakan contoh kewajiban yang harus kita lakukan dalam melakukan pemanfaatan air. Nah, mungkin pembelajaran kita hari ini itu saja. Terkait penugasan nanti Bu Nisa akan sampaikan di WA Group. Nah, sekian dari Bu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.